Gunung Gede, Cerado. Dia singa putih yang langka banget. Puncak Gunung Gede 2958 mdpl. Udah berkelana tua bercerita, hilang dicari tim SAR. Acu teh. Yo guys, ini dia cerita aku pertama kali hampir nekat trekking tengah malam ke Gunung Gede. Dan kalian tahu ini jam berapa? Ini tuh kita motoran jam 1 malam. Dan posisi jalanan juga lagi sepi banget. Gimana keseruannya? Kalian wajib nonton pendakian kali ini sampai habis. Oke, di pendakian kali ini kita tuh ada 6 orang. Dan yang OTW dari Depok itu kita bertiga. Ada aku, Kak Putih, sama Bang Hilmi. Kita tuh berangkatnya sekitar jam setengah 1 malam. Dan kita cuma 2 motor guys. Untung aja Kak Putih sama Bang Hilmi itu udah hafal jalanan sini. Lanjut, ini tuh kita udah mau masuk kawasan Gunung Gede. Jadi kita mampir dulu ke minimarket belanja beberapa logistik dan keperluan obat karena aku ini sebenarnya lagi batuk guys. Nah, kita memilih buat parkir di base camp paling atas. Kalau nggak salah namanya itu base camp Hadi. Dan karena udah capek banget pas motoran, jadi kita memutuskan untuk tidur dulu guys. Dan di sini aku salvok sama bentuk kaki Bang Hilmi. Nah, pas paginya kita tuh bangunnya kesiangan semua karena itu udah jam 9 pagi. Jadi aku mau make upan dulu guys. Karena nih kalian bisa lihat muka aku tuh kusem banget dan banyak noda hitamnya. Sebagai manusia yang gak bisa jauh-jauh dari make up, jadi meskipun lagi mendaki kayak gini, aku tetap pakai cushion guys. Seperti biasa aku pakainya Insta Perfect Skin Cover Air Cushion yang shade-nya itu crimson. Ini udah jadi cushion favorit aku banget sih. Karena dia coverage-nya itu oke, minim oksidasi dan pas dipakai tuh ringan banget. Before aku pakai cushionnya tuh kulit aku banyak noda hitam dan after pemakaiannya warna kulit aku jadi lebih merata. Dan ini aku udah pakai cushionnya tuh full di wajah aku. Jadi aku mau lengkapin makeup aku dulu. Nah, kalau udah makeup gini kan wajahnya jadi lebih segar guys. Jadi meskipun beraktivitas di luar ruangan, yang namanya penampilan tuh harus tetap on point sih. Ini aku tinggal pakai topi aja. Terus habis ini mau turun ke bawah buat lanjut sarapan. Di base camp ini tuh sarapannya lengkap banget. Jadi kalian bebas mau pilih menu apa aja. Cuma di sini ya saya sebagai pecinta ikan, makanya aku tetap mengambil yang namanya tuh ikan plus sayur dan mie. Nah, sebelum berangkat ini kita lagi briefing plus berdoa dulu. Baru deh lanjut jalan menuju ke Gunung Gede. Ini tuh kita trekkingnya udah kesiangan ya, sekitar jam setengah 10-an. Jadi bisa dibilang ini panasnya udah lumayan cukup terik. Bahkan tuh Bang Hilmi sampai udah pakai payung guys. Sejauh ini sih treknya masih landai ya, masih aman karena kita masih ngelewatin beberapa kebun warga. Cuma ya memang panasnya tuh kebangetan gitu. Ya pas lewat sini kita sempat beberapa kali kayak nepi gitu. Karena kita harus berbagi jalan sama petani lokal yang mau ngeluarin hasil panen. Ini aku lagi ngelewatin ibu-ibu sama bapak-bapak, mereka kayak lagi ngerawat tanaman sawi. Aku juga sempat ngeliat beberapa tanaman kayak ada daun bawang, kubis, dan yang lain-lainnya. Nah, tadi tuh kan kita berangkat abis sarapan langsung jalan ya. Bahkan kita nggak sempetin buat pemanasan. Makanya di sini Kak Putih udah mulai ngerasain ada yang tidak enak gitu guys. Nah, akhirnya setelah sekian lama kita berjalan guys, akhirnya kita sampai juga di Tanah Merah. Dan pas mau selfie aku salvok dong sama makeup aku yang ternyata masih kelihatan flawless banget. Kayak meskipun aku udah keringetan, kepanasan, tapi itu makeupnya nggak longsor gitu loh. Ditambah lagi Insta Perfect Skin Cover Air Cushion itu udah ada kandungan SPF 50 PA++++. Jadi nggak perlu khawatir sama paparan sinar matahari. Nah, habis dari Tanah Merah ini kita bakal memasuki trek Gunung Gede yang sesungguhnya. 1, 2, 3. Gunung Gede, Cerado. Cuma di Gunung Gede, snack yang aku bawa gak kemakan selama aku di trek. Karena di gunung ini tuh makanannya lengkap banget. Bisa makan buah dan gorengan sepuasnya. Mana gorengannya macem-macem lagi. Nih, bahkan baru masuk hutannya aja tuh udah disambut sama warung guys. Jadi nih dia lanjutan cerita pendakian aku ke Gunung Gede. Nah, setelah melewati Tanah Merah, akhirnya kita masuk di pos ojek. Buat kalian yang mau naik ojek, nanti di berhentiannya tuh sampai sini. Awal trekking masuk hutan sih masih lumayan ya. Capeknya belum kerasa gitu, karena teman-teman aku juga masih pada semangat nih. Oh iya, cari jauh.
Biasalah ya guys, emang kalau awal mendaki tuh gitu, masih pada ceria orang-orang. Di jam setengah 10 kita sampai juga di pos 1. Dulunya Tugu pos 1 ini tuh berdiri gitu guys, tapi karena sempat ada gempa makanya sekarang tugunya rebah. Jadi kalian kalau mau foto di Tugu pos 1 harus rebahan dulu. Bercanda. Nah jadi di Gunung Gede itu tempat istirahatnya kayak ada pepayungan gitu loh. Tapi kita nggak istirahat di situ sih, karena aku salfok nih mau ngebaca pusat informasi mengenai flora fauna yang ada di sini. Salah satunya itu fauna endemiknya ini guys. Ada singa putih yang langka banget. Dia warna putih terus ada corak kuning-kuning keemasan gitu. Dan uniknya lagi ternyata dia nggak takut sama manusia. Kira-kira ada yang tahu nggak kalian ini dia makannya apa? Tapi itu lehernya kayak dikasih kalung gitu ya. Jangan-jangan ada yang pelihara guys. Tapi ya karena dia ngikutin aku terus ya, jadi ini mau aku bawa tapi nggak jadi deh, kasihan. Takut capek kan ya. Tapi ternyata dia tetap mau ngikutin. Jadi ya udahlah ya, biarin aja. Bahkan dia ini ngikutin sampai hampir naik ke pos 3 guys. Pos 2. Enggak sih, ini emang kucing yang ada di pos 1 deh kayaknya. Kucing yang punya warung kali ya. Bau kucing banget. Yang punya ntar ditolong. Kucing gua mana ya? Lu semua turun dah. Bau kucing banget. Digeplak kan. Nanti kalau diangkat, kamu mau ikut naik atau turun? Kucingnya sukanya apa? Mau ikut naik apa turun? Dan yang aku heran tuh kucingnya bersih gitu. Padahal kan kalau kita naik gunung aja tuh pasti ada kotor-kotornya. Kayaknya dia emang udah terbiasa beradaptasi di tengah hutan ya guys ya. Atau dia memang kucing agak lain gitu kan. Dia bertemannya sama singa dan macan Gunung Gede gitu guys. Nah ini aku nggak tahu sih ya udah sampai mana. Tapi lagi-lagi ada warung guys. Tapi di warung ini aku cuma ngeliat-liatin aja sih. Soalnya mau berhenti takut betah. Takut nanti yang ada aku mager terus jadi kebanyakan makan di sini. Udah deh bodo amat, kayak pura-pura puas aja dulu, makannya nanti nunggu azan guys. Ya bener aja kan, ini tuh udah sampai di pos 2. Tapi nggak tahu kenapa ya, kayaknya Gunung Gede hari ini lumayan agak sepi ya guys ya. Ini aja tuh di pos 2 cuma ada beberapa bocil-bocil GG. Ini anak pesantren dari mana ini tiba-tiba sampai di tengah gunung guys. Di pos 2 ini kita cuma berhenti sebentar karena kayak cuma ngademin mesin aja gitu. Habis itu kita lanjut jalan lagi. Dari sini deh saya mulai menyadari bahwa saya kehilangan jimat saya guys. Cincin aku hilang di Gunung Gede. Tolong dong yang nemuin, nanti jadi jodoh aku deh. Tapi cuma cincin harga 3 ribuan sih. Lanjut di jam 10.45 kita sampai di Buntut Lutung alias pos 3 ya guys ya. Nah pas sampai pos 3 ini kok saya melihat semangkanya menggoda-menggoda sekali. Jadilah kita memutuskan untuk berbelanja makanan di pos 3 terlebih dahulu ya guys ya. Jadi ini makanan pertama yang aku ambil adalah buah semangka agar perjalanan kita tetap semangat kakak. Lanjut ini aku beli tahu isi. Tahu isinya B aja sih ya, basicnya tahu isi, cuma kayak yang enggak enak banget gitu, enggak kayak cuma enak doang gitu. Karena kan ya maklum aja dia bikinnya di gunung ya guys ya. Tapi yang bikin aku terheran-heran adalah ini pisang goreng kenapa warnanya kuning banget. Agak tidak meyakinkan rasanya, tapi ketika digigit sumpah ini pisang goreng terenak yang ada di gunung guys. Ini aku baru kali ini sih makan gorengan sampai tercandu-candu, dan yang aku makan sampai berkali-kali adalah pisang goreng ini. Karena emang seenak itu, kayak pisangnya tuh pulen, manis. Jadinya aku abis banyak banget sih makan gorengan di sini. Makanya snack aku yang dalam tas tuh nggak ada dikeluarin sama sekali. Aku kenyang makan gorengan di sini guys. Pokoknya kalau udah makan tuh jadi jalannya lebih bersemangat gitu kan ya. Sampai nih akhirnya jam 1.16 akhirnya kita sampai juga di Surya Kencana. Tapi ini kayak baru mau masuk surkennya gitu sih. Oh ya, surken itu singkatan Surya Kencana ya guys ya. Dan lagi-lagi kita disambut warung. Dan di warung ini kita ketemu si Cantik alias Bang Farhan. Dia ini sohib kita pas kita ke Rinjani kemarin guys. Cantik, mas bahagianya. Tebar-tebar tuh. Aduh pesonanya. Aduh. Yang di belakang ada. Yang di belakang ada. Jadi ya udah deh, mumpung ketemu Bang Farhan di sini, kita mau foto-foto dulu kayak ya tanda aja gitu kita ketemu dia tuh di Gunung Gede gitu guys. Jadi peran si Cantik ini selama ada di bumi ya, selain pelengkap ekosistem, dia juga sebagai porter Rinjani dan juga porter Gunung Gede. Aku salfok nih, dia ngeporterin tapi makanannya tuh buah kaleng. Ya udah deh, terus dia pulang. Gitu doang cerita aku kali ini.
Gunung Gede cocok untuk pemula. Masa sih? Emang iya ya? Coba siapa yang sering dikasih tahu kalau baru pertama naik gunung, mending ke Gunung Gede aja. Menurut aku enggak sama sekali, guys. Karena ini aja tuh aku tektokan, tapi untuk sampai ke Surya Kencana butuh waktu 4 jam. Ini tuh tektokan ya, yang mana kita nggak bawa beban sama sekali. Sedangkan kalau ngecamp tuh bawa-bawa tas keril yang isinya tuh tenda, perlengkapan pribadi, logistik, itu bisa makan waktu 7-8 jam. Karena memang trek Gunung Gede ini panjang, apalagi yang jalur via Putri. Ditambah lagi ternyata guys, suhu di Surya Kencana ini bisa dibilang cukup dingin ya. Karena anginnya kenceng banget nih, kalian bisa lihat. Ini tuh ada orang yang lagi pada mau kemas-kemas tenda, tapi mereka pegangin semua tuh karena takut terbang. Nah di Surya Kencana ini kita juga bisa nemuin strawberry liar. Jadi ini yang dapet Bang Hilmi sih. Terus dia juga ngasih tahu tumbuhan yang mana. Nah strawberry liar yang ada di Surya Kencana ini rasanya asem banget. Kayaknya enak sih kalau dicampur sama madu gitu. Apa tuh? Coklat. Apa tuh? Lu langsung ambil 2 lagi. Kikiu. Coklat. Chocolatos. Mamma mia lezatos. Sabar. Berhubung ini pertama kalinya aku ke Gunung Gede, jadi kalau udah sampai Surya Kencana tuh nggak klop kalau nggak pergi ke puncak. Jadi kali ini aku mau ke puncak ditemenin sama 2 abang-abang aku. Sedangkan 3 temen aku yang lainnya itu nunggu di warung ini. Di sini aku baru memutuskan untuk pergi ke puncak itu pas udah jam 3 sore. Karena sebelumnya kalian bisa lihat sendiri kan, kabutnya itu tebel banget. Jadi kayak mau ke puncak tuh maju mundur gitu loh. Ya kurang lebih setengah jam trekking. Akhirnya kita sampai juga di puncak Gunung Gede. Pas sampai puncaknya sih lumayan rame ya. Tapi orang-orang itu udah pada mau turun, soalnya kan udah kesorean juga. Sedangkan aku baru sampai sini. Oh my god. Ditambah lagi di bawah itu view Pangrangonya nggak kelihatan guys. Tapi alhamdulillahnya abis itu cerah lagi sih. Puncak Gunung Gede 2958 mdpl. Abis itu gak lama kemudian ya, cuma selang waktu 5 menit, orang-orang tuh udah pada sepi dan udah gak ada siapa-siapa lagi. Jadi kayak berasa puncak Gunung Gede ini cuma milik kita bertiga. Ditambah lagi penantian kita itu gak sia-sia guys, karena akhirnya aku bisa lihat view Gunung Pangrango dari Gunung Gede. Dan ini Masya Allah indah banget, lengkap guys, dikasih siluet sunset tipis-tipis dan lautan awan. Nah sebelum pulang, ini Bang Gilang sih paling anak teknik ya guys ya, dia gak mau ketinggalan nih. Dia sempet-sempetnya bawa stiker komunitasnya gitu, terus ditempelin di puncak gede ini ya buat tanda kenang-kenangan aja gitu kalau dia udah pernah sampai sini. Nih siapa yang sekampus sama Bang Gilang tuh. Abis itu udah deh, udah kelar foto-foto, di jam 4 kita turun karena nggak enak juga kan sama teman-teman di bawah yang udah nungguin kita muncak. Nah dari puncak ini ternyata kita cuma butuh waktu 20 menit untuk sampai di warung bawah yang tadi sebelumnya kita berangkat muncak. Assalamualaikum sahabat jamaah. Masya Allah. Iya Masya Allah. Maaf ya kalau kita terlalu lama ya. Duduk dulu aja. Undang aja. Kapan lagi coba menjelang maghrib baru mau turun gunung? Ya kapan lagi kalau nggak bukan hari ini? Maksudnya hari kemarin sih. Jadi setelah kemarin kita turun dari puncak yang kesorean itu, aku sama teman-teman aku lanjut turun ke bawah. Nah pas sampai bawah tuh kan udah jam asar, makanya kita mau sholat dulu. Dan di Surya Kencana ini ada musolanya guys. Jadi buat kamu-kamu yang pas ke gunung lupa bawa mukanya atau lupa bawa perlengkapan sholat, kalian tetap bisa sholat di sini. Tapi kalian jangan kaget ya kalau air sungai di Surya Kencana itu dingin banget. Bahkan ini sampai udah selesai sholat tuh aku jadinya sakit perut karena saking dinginnya bikin mules gitu loh. Ada yang sama gak sih? Kalau kedinginan suka sakit perut, tapi mau dikeluarin juga gak bisa guys. Ini tuh aku tadi minjem sendalnya Bang Hilmi. Jadi pas naik ke warung itu aku gak pakai sepatu. Dan yang pasti dingin banget ya guys ya. Lanjut pas kita mau pulang itu anginnya malah makin kencang. Seperti yang kalian lihat kita semua tuh kedinginan. Sore kan jam 5:30 sore, kabut. Yuk semangat yuk, berjuang perkabutan video ini.
Nah, angin kenceng itu ternyata dia membawa kabut yang sangat amat banyak. Jadilah kita semua berjalan di antara kabut-kabut syahdu ini, guys. Antara estetik tapi agak serem juga saya melewatinya. Karena ini seperti yang Anda lihat, wahai saudara-saudariku, ini kabutnya tebel banget, kayak jarak pandang tuh cuma sepersekian sentimeter gitu loh. Yang pasti sih jangan sampai jauh-jauhan ya, karena nanti yang ada tuh muda berkelana tua bercerita, hilang dicari tim SAR. Yuk lari-lari yuk, lari-lari yuk. Tiba-tiba batu aja. Karena itu udah sore banget, terus kayak udah hampir jam 6. Udah dipastikan ini kita bakalan turun kemalaman. Terus tangan udah dingin, jadi kayaknya cerita Gunung Gede sudah rencana puncak Gunung Gede gak bakal dilanjut sampai turun pas malam karena kayaknya dingin banget, guys. Tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti ya. Semoga saya mood buat record videonya. Bismillah. Dingin banget. Makan mie rebus di Surya Kencana. Aku tuh bersyukur banget hidup di Indonesia karena bisa makan mie rebus dimanapun dan kapan aja. Ya kemarin tuh kan turunnya ke sorean ya. Setengah 6 kita baru mau turun dari Surya Kencana. Dan itu dingin banget. Sedangkan posisinya aku lagi batuk. Kalau lagi batuk gini terus kena angin dingin tuh dada jadi sakit kan, guys. Untungnya aku bawa jaket ya. Jadi ya dinginnya masih lumayan ketahan sih. Terus ditambah lagi ini tuh aku udah lapar banget. Nah karena ini tuh udah mau maghrib ya, jadi kita istirahat dulu di warung yang ada di Surya Kencana. Untungnya itu di sini warungnya itu sampai malam. Terus ini aku lupa deh, ini kaputnya kenapa ya angkat-angkat kaki kayak gini. Nah ini tuh aku pesen mie rebus. Di sini tuh kalau nggak salah harganya 15.000 deh ya. Aduh, aku lupa inget deh. Mohon maaf ya, saya orangnya tipe-tipe yang pelupa gitu. Nah ini tuh ditambahin ekstra potongan cabai rawit biar makin pedes gitu ya, kayak omongan tetangga ya guys ya. Selesai makan mie dan udah maghrib, jadi kita mau lanjut jalan lagi. Kelihatan kan udah pakai headlamp, tapi belum aku nyalain sih karena masih bisa kelihatan gitu. Ini tuh kalau nggak salah udah sekitar jam 7 lewat ya. Yang namanya di gunung ya, jadi jalanan tuh super duper gelap. Ini posisinya tuh yang paling depan Bang Hilmi karena dia yang paling paham jalanan Gunung Gede, guys. Nah pas sampai pos berapa gitu ya, aku lupa nih Kaputeh masang koyo. Oh jadi ternyata tadi tuh Kaputeh angkat-angkat kaki karena dia kakinya tuh kerasa agak sakit gitu, guys. Karena kalau turunan gini emang tumpuan di lutut itu besar banget sih. Jadi kayak energi di kaki tuh bener-bener kerasa habis, bikin gemeter ya guys ya. Pokoknya ini turun tuh langsung ngebut aja kita. Bener-bener berhenti tuh kayak cuma sepersekian detik cuma buat minum gitu guys. Isi bensin lah ya. Karena kita tuh keburu-buru banget ini. Soalnya kita nggak bakalan istirahat dulu, terus mau langsung lanjut pulang ke Jakarta guys. Dan ini aku udah mulai merasakan lelah, letih, letoy. Pegel banget di kaki rasanya. Nih lihat mukanya udah lemes banget, kayak orang-orang tuh udah pada bergurau. Aku kayak aduh lemes banget saya ya Tuhan gitu kan ya. Soalnya kan emang Gunung Gede ini tuh perjalanannya panjang, jadi kayak pas turun juga kerasa banget. Apalagi nih via Putri guys, memang namanya Putri nih di mana-mana. Mohon maaf nggak bermaksud, maaf ya Putri ya. Ini udah masuk jalanan dimana kita sudah mendekati pos ojek, yang artinya kita udah hampir sampai ya, meskipun kita nggak ada yang naik ojek guys. Soalnya kayak ya belum pengen naik ojek aja gitu, masih pengen jalan kaki. Akhirnya ya di jam 9 kita tuh sampai juga di base camp. Nih muka-mukanya udah pada lemes semua kan. Di sini aku mau langsung mandi di sini, bayar 10.000 sih, terus pulang deh.